Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Dan puji syukur kita diberikan kesehatan hingga saat ini sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pelatihan prosedur litigasi pada peradilan tata usaha negara. Untuk sesi ini kita akan membahas tentang replik dan duplik. Mohon izin sebentar untuk menayangkan PPT. Sebelum kita masuk pada pembahasan tentang replik dan duplik, kita lihat dulu proses pemeriksaan perkara di PT UN dari awal yang akan memperlihatkan bahwa tahapan replik dan duplik itu pada posisi penyelesaian tahapan yang keberapa di dalam proses pemeriksaan PT UN secara keseluruhan. Pada persidangan di PT UN ini dilaksanakan di dalam sidang di mana hakimnya pakai toga, dilaksanakan oleh hakim majelis atau diperiksa oleh hakim majelis, dan dilaksanakan dalam sidang yang terbuka dan dibuka untuk umum. Untuk urutan daripada persidangan ini dimulai dari pembacaan gugatan, kemudian pembacaan jawaban tergugat yang pada pelaksanaannya pembacaan gugatan dan jawaban tergugat ini sering dijadikan satu karena sebelum dilakukan persidangan ini sebelumnya ada tahapan pemeriksaan persiapan di mana dalam tahapan pemeriksaan persiapan atau sidang persiapan para pihak sudah dipanggil dan untuk penggugat dibantu oleh hakim atau diberikan nasihat oleh hakim dalam penyempurnaan surat gugatan, dan untuk tergugat dipanggil kaitannya dengan keterangan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tempat tergugat bekerja atau berdinas. Sehingga dalam tahapan pemeriksaan ini sudah diketahui gugatan itu oleh tergugatnya, sehingga dalam persidangan pertama ini pembacaan gugatan dan jawaban tergugat ini sudah bisa dilakukan dalam satu kali persidangan. Baru tahapan berikutnya ini dilakukan persidangan replik, yaitu replik ini merupakan tanggapan daripada atau respon daripada jawaban tergugat. Kemudian untuk persidangan berikutnya ini adalah duplik. Duplik adalah respon daripada tergugat atas replik penggugat. Nah, replik duplik ini dilaksanakan setelah persidangan pembacaan gugatan dan jawaban tergugat. Dan ini masih dalam proses dalam acara jawab-menjawab di PT UN. Setelah acara jawab menjawab itu selesai dilakukan, maka pemeriksaan berikutnya, persidangan berikutnya adalah pembuktian. Masing-masing para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti. Setelah pembuktian selesai, kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan. Jadi masing-masing pihak untuk membuat kesimpulan atau konklusi itu, dan terakhir nanti adalah persidangan berikutnya adalah putusan hakim. Sebelum persidangan hakim membacakan putusan, terlebih dahulu sebelumnya dilakukan sidang tertutup bagi hakim majelis untuk bermusyawarah menentukan putusan apa yang akan dijatuhkan. Dari keseluruhan persidangan PT UN ini dapat dilihat di sini bahwa posisi dari replik duplik ini bagian dari acara jawab-menjawab dan dilaksanakan prosesnya atau prosedurnya atau urutannya adalah setelah persidangan jawaban tergugat. Dalam pemeriksaan perkara di PT UN juga di dalam pemeriksaan perkara dalam tahapan replik maupun duplik ini dilaksanakan dengan 3 orang hakim atau disebut dengan hakim majelis. Sidang dipimpin oleh ketua sidang atau ketua majelis, di mana ketua sidang ini wajib menjaga agar tata tertib dalam persidangan ditaati oleh setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik.
Setiap kali sidang, di sini Hakim Ketua Sidang akan membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka dan dibuka untuk umum dengan ketokan palu 3 kali. Persidangan pertama ini diawali dengan pembacaan gugatan oleh penggugat. Pembacaan gugatan bisa dibacakan oleh ketua sidang atau hakim dan dibacakan pokok-pokoknya saja. Bisa juga ketua sidang untuk memerintahkan bagi penggugat untuk membacakan gugatannya. Ada kalanya di sini di dalam prakteknya hal ini tidak dilakukan, melainkan dianggap sudah dibacakan. Setelah gugatan dibacakan, kemudian kepada penggugat masih diberikan kesempatan untuk menjelaskan gugatan tersebut. Atas gugatan penggugat, di sini kesempatan berikutnya diberikan kepada tergugat untuk memberikan respon atau tanggapan terhadap gugatan penggugat, yaitu dengan tergugat memberikan jawaban. Isi jawaban tergugat ini ada 2 poin. Yang pertama, isi jawaban tentang eksepsi, dan yang kedua, isi jawaban tentang pokok perkara. Eksepsi di sini adalah tangkisan hal-hal di luar pokok perkara. Eksepsi ini bisa terdiri dari 2, yaitu eksepsi absolut yang terkait dengan kompetensi absolut PT-UN, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif PT-UN. Kemudian eksepsi relatif terkait dengan hal-hal yang terkait dengan kekaburan gugatan, ya, misalnya alas gugat kurang layak, kemudian terkait dengan kualifikasi seorang penggugat ini untuk maju di pengadilan atau berposisi sebagai penggugat, diantaranya itu yang bisa menjadi alasan-alasan untuk dimasukkan dalam eksepsi relatif. Kemudian untuk jawaban pokok perkara ini terkait dengan isi substansinya, yang isinya terkait dengan objek gugatannya, kemudian subjek gugatannya, kemudian terkait dengan fundamentum petendinya, ini ada di dalam pokok perkara, kemudian juga terkait dengan petitumnya. Ya, eksepsi absolut ini terkait dengan kompetensi absolut PT-UN, di mana kompetensi absolut yang dimasukkan dalam eksepsi yang bagian dari jawaban tergugat ini dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan masih berjalan. Meskipun tidak diajukan, pengadilan wajib memeriksa dan menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara. Apabila menurut hakim majelis, pengadilan tidak berwenang secara absolut terhadap perkara tersebut. Kemudian yang kompetensi relatif ini terkait dengan wilayah hukum PT-UN mana yang berhak mengadili terhadap perkara tersebut. Dan ini diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara. Nah, jadi kalau tergugat sudah menjawab dari aspek pokok perkaranya, maka sudah tertutup untuk menyampaikan eksepsi terkait dengan kompetensi relatif PT-UN. Ya, kemudian eksepsi yang kedua ini adalah eksepsi relatif. Ini terkait dengan tangkisan mengenai hal-hal kekurangan atau kesalahan, misalnya mengenai pembuatan gugatan atau penggugat tidak berkualitas sebagai penggugat. Bisa juga yang menjadi objek gugatan bukan merupakan objek yang bisa atau bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili. Eksepsi relatif juga bisa terkait dengan identitas para pihak yang tidak lengkap atau gugatan kabur, jangka waktu gugatan juga sudah lewat atau disebut dengan gugatan daluarsa atau gugatan nebis in idem. Eksepsi relatif ini sebenarnya tidak terbatas, ya. Di luar yang disampaikan di dalam slide ini bisa terbuka kemungkinan untuk dijadikan alasan untuk dimasukkan dalam eksepsi relatif dalam jawaban tergugat. Asal
terkait dengan alasan-alasan tersebut merupakan kelemahan dari gugatan dan dapat diajukan sebagai eksepsi relatif. Sedangkan jawaban tentang pokok perkara ini berisi tentang bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat atau pembenaran terhadap dalil-dalil gugatan penggugat. Dalam menyusun jawaban harus dilakukan secara sistematik dan intinya diupayakan tidak ada bagian-bagian yang tidak dijawab atau tidak dibantah, ya, bagian-bagian dari isi gugatan yang tidak dijawab atau dibantah. Tahapan berikutnya ini yang menjadi materi kita sebenarnya yang akan kita bahas, yaitu replik. Tahapan di mana setelah jawaban tergugat maka diberikan kesempatan bagi penggugat untuk menyampaikan respon atau tanggapan terhadap jawaban tergugat. Replik ini diberikan atau diajukan setelah tergugat memberikan jawaban atas gugatan penggugat. Dan selanjutnya di sini atas jawaban tergugat tadi, maka penggugat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas jawaban tergugat yang disebut dengan replik. Replik disebut juga dengan tanggapan atau respon ya atas jawaban yang diajukan tergugat. Dalam penyusunan replik, pengajuan replik ini disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas dari jawaban tergugat ya. Jadi tidak boleh keluar dari apa yang sudah dimasukkan, diuraikan dalam jawaban tergugat. Replik penggugat ini dapat berisi pembenaran terhadap jawaban tergugat ya. Boleh juga penggugat menambah keterangannya sesuai dengan tujuan untuk memperjelas dalil yang diajukan penggugat dalam gugatannya. Lebih lanjut terkait dengan replik ini, bahwa replik diperlukan manakala jawaban ada hal yang perlu mendapatkan jawaban dari pihak penggugat. Ya, jadi maksudnya jawaban dari tergugat ini intinya perlu untuk dijawab atau diberikan respon kembali oleh pihak penggugat. Namun jika tidak ada hal-hal yang perlu ditanggapi dalam jawaban tergugat, maka di sini sebenarnya replik tidak diperlukan. Nah, sehingga tidak benar kalau dalam replik itu dikatakan bahwa replik penggugat tetap pada gugatan semula. Terhadap replik penggugat, maka di sini tergugat diberikan kesempatan kembali untuk menyampaikan respon atau tanggapan terhadap replik penggugat. Jadi tergugat memberikan tanggapan atau respon atas replik yang diajukan oleh penggugat. Duplik di sini boleh dikatakan sebagai jawaban tergugat atau respon tergugat atas replik yang diajukan penggugat. Dalam dupliknya, tergugat di sini dapat membenarkan dalil yang diajukan penggugat di dalam repliknya, tapi bisa juga tergugat mengemukakan dalil-dalil baru yang meneguhkan sanggahannya atas replik yang diajukan oleh penggugat. Duplik ini disampaikan oleh tergugat atau diperlukan manakala ada replik yang memang diperlukan bagi tergugat untuk menjawab kembali atau merespon kembali hal-hal yang dituangkan atau dimuat di dalam replik penggugat. Duplik merupakan jawaban tergugat terhadap hal-hal baru yang muncul dalam replik. Sehingga kalau tidak ada hal-hal yang perlu ditanggapi atau direspon, maka tidak perlu ada tanggapan dalam bentuk duplik. Sehingga di sini tidak dibenarkan dalam duplik itu kalau dikatakan bahwa duplik tergugat tetap pada jawaban semula. Untuk replik dan duplik, tahapan duplik ini bisa diulangi ya sampai terdapat titik temu antara penggugat dan tergugat, atau dapat disimpulkan titik sengketa antara penggugat dan tergugat itu
sudah tertutup ya, sudah ditutup karena tidak ada hal-hal lagi yang perlu dijawab atau perlu ditanggapi atas replik dan duplik tersebut. Namun ada kemungkinan hakim ini akan membuka kembali proses jawab menjawab tadi ya, ketika dari replik dan duplik itu masih diperlukan adanya tanggapan atau respon lagi atas replik dan duplik tersebut. Apabila majelis hakim menilai bahwa replik yang diajukan penggugat dengan duplik yang diajukan oleh tergugat hanya mengulang-ulang dalil yang telah pernah dikemukakan di depan sidang. Replik dan duplik ini bisa diberikan jika ada hal-hal baru yang muncul dalam duplik. Boleh ditambahkan nanti jika diperlukan ada tanggapan, maka ada tanggapan terhadap duplik tergugat oleh penggugat yang disebut dengan re-replik. Terhadap re-replik penggugat ini bisa juga diberikan kesempatan bagi tergugat untuk menanggapi re-replik penggugat dengan reduplik. Nah, jadi tambahan ini disebut dengan re-replik dan reduplik dalam proses pemeriksaan perkara. Saya kira pada intinya terkait dengan replik dan duplik ini adalah tambahan ya daripada respon atas gugatan dan jawaban tergugat. Untuk replik adalah respon atau tanggapan dari jawaban tergugat, sedangkan duplik adalah respon atau tanggapan terhadap replik penggugat. Dan replik ini pada dasarnya maupun duplik pada dasarnya diajukan apabila memang ada hal-hal baru yang muncul. Manakala hanya menguatkan pada gugatan atau jawaban semula, maka sebenarnya tidak diperlukan replik dan duplik. Ya, untuk kesempatan berikutnya bisa dikembangkan dalam diskusi. Terima kasih.